Bayangkan sebuah penelitian rahasia, sebuah dokumen, yang selama bertahun-tahun disembunyikan dan dijaga kerahasiaannya. Sebuah penelitian yang ketika diungkapkan, membawa konsep-konsep yang melintasi batas antara sains dan mistisisme, antara fisik dan metafisik. Dokumen yang disebut Gateway Process dalam arsip CIA, yang kini dideklasifikasi ini, adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang keadaan kesadaran yang berubah, atau altered state of consciousness, dan kemungkinan-kemungkinan yang muncul ketika pikiran manusia melampaui batas persepsi biasa. Gateway Process bukan sekadar studi akademik biasa. Ia adalah catatan dari penelitian selama beberapa dekade tentang fenomena yang terjadi ketika pikiran manusia terhubung dengan dimensi-dimensi di luar realitas fisik yang kita kenal. Dokumen ini mengungkapkan teknik-teknik yang pada intinya menjanjikan perluasan kesadaran manusia, memungkinkan eksplorasi realitas yang jauh melampaui apa yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Dokumen ini menyajikan metode seperti pengalaman keluar dari tubuh, atau out-of-body experience, dan dimensi persepsi lainnya, yang menentang pemahaman konvensional. Studi CIA yang kini dideklasifikasi ini, menghubungkan pengetahuan dari para ilmuwan besar dalam sejarah, seperti teori relativitas Einstein, dan penemuan-penemuan dalam fisika kuantum, dengan tradisi spiritual kuno, termasuk praktik-praktik mistik dari timur. Ia menawarkan sebuah jalur, proses yang terstruktur, yang dapat membimbing kita menuju pengalaman yang mengubah persepsi kita tentang waktu, ruang, dan identitas diri kita sendiri. Dengan pemahaman ini, beberapa pertanyaan pun muncul: apa yang ada di luar? Apa yang kita lihat? Apa yang terjadi ketika pikiran kita dibebaskan dari batasan materi dan ruang waktu? Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana Gateway Process mengusulkan untuk memperluas kesadaran dan membawa kita pada pengalaman di luar realitas yang kita kenal. Anda akan menemukan bagaimana pikiran manusia dapat mengakses dimensi-dimensi tersembunyi, dan apa yang sains serta spiritualitas miliki bersama dalam hal memahami realitas. Pengalaman keluar dari tubuh adalah salah satu pengalaman yang paling menarik dan sekaligus paling misterius yang dapat dialami oleh manusia. Ini adalah keadaan kesadaran yang berubah, di mana persepsi tentang diri terlepas dari tubuh fisik, memungkinkan individu merasa seolah-olah mereka melayang atau bergerak keluar dari tubuh mereka. Meskipun banyak yang menganggap pengalaman ini sebagai sesuatu yang mistis atau paranormal, Gateway Process mengusulkan pendekatan ilmiah dan sistematis untuk mengakses keadaan ini, dengan mengakui bahwa hal ini merupakan elemen kunci untuk memperluas kesadaran dan mengeksplorasi dimensi-dimensi di luar persepsi fisik biasa. Latihan rutin teknik-teknik yang diusulkan oleh Gateway Process bertujuan untuk memungkinkan individu membebaskan diri dari batasan tubuh fisik, memungkinkan pikiran mereka memproyeksikan diri ke dalam dimensi keberadaan lain. Ketika mencapai keadaan ini, individu dapat mengeksplorasi realitas alternatif dan mengakses informasi yang tidak tersedia dalam batas persepsi normal. Kesadaran tidak lagi menjadi entitas yang terperangkap dalam tubuh, tetapi menjadi medan yang meluas, yang dapat berinteraksi dengan berbagai dimensi keberadaan dan alam semesta. Untuk mencapai pemisahan kesadaran dari tubuh fisik, Gateway Process mengusulkan serangkaian teknik spesifik untuk mempersiapkan pikiran dan tubuh. Salah satu teknik tersebut melibatkan sinkronisasi gelombang otak melalui teknologi Hemispheric Synchronization atau Hemisync, yang menggunakan suara binaural untuk menginduksi pikiran ke dalam keadaan relaksasi yang dalam. Proses ini mempersiapkan otak untuk mencapai frekuensi gelombang otak yang mendukung pemisahan kesadaran dari tubuh. Ketika gelombang otak memasuki keadaan resonansi, pikiran mulai melepaskan diri dari batasan fisik, menciptakan sensasi melayang atau keluar dari tubuh. Meskipun pengalaman keluar dari tubuh secara potensial dapat diakses oleh siapa saja, banyak orang menghadapi tantangan besar saat mencoba mencapai keadaan ini. Salah satu hambatan paling umum adalah rasa takut atau resistensi mental. Bagi banyak orang, gagasan meninggalkan tubuh bisa terasa menakutkan karena melibatkan hilangnya kendali atas tubuh fisik mereka. Orang lain mungkin kesulitan mencapai tingkat relaksasi yang diperlukan untuk memasuki keadaan kesadaran yang dalam,
yang bisa menjadi pengalaman yang membuat frustrasi dan mengecilkan hati. Namun teknik hemisync tidak hanya mempersiapkan pikiran untuk pengalaman keluar dari tubuh, tetapi juga memfasilitasi pengatasan rasa takut dan resistensi. Pelatihan bertahap memungkinkan pikiran terbiasa dengan proses pemisahan yang progresif dari realitas fisik, membantu mengurangi rasa cemas dan ketidaknyamanan. Selain itu, praktik memvisualisasikan gerakan pemisahan dari tubuh fisik, seolah-olah kesadaran sedang meluncur keluar dari tubuh, dapat membantu membuat pengalaman tersebut menjadi lebih lancar dan kurang menakutkan. Tantangan umum lainnya yang sering dihadapi selama proses ini adalah kembali ke realitas fisik. Banyak orang yang mengalami pengalaman keluar dari tubuh melaporkan adanya rasa kebingungan ketika mencoba masuk kembali ke tubuh fisik mereka. Hal ini terjadi karena setelah berpisah dari tubuh, kesadaran tidak lagi terikat pada kondisi dan referensi dunia fisik, yang dapat menyebabkan rasa disorientasi saat kembali ke keadaan fisik. Namun, proses gateway menunjukkan teknik-teknik yang membantu memperlancar kembalinya kesadaran, seperti mengaitkan kesadaran dengan objek fisik atau titik referensi sebelum menyelesaikan pengalaman tersebut. Dengan latihan, kesulitan-kesulitan ini dapat diminimalkan, memungkinkan praktisi melakukan pengalaman keluar dari tubuh secara terkendali dan sadar, tanpa trauma akibat transisi yang tiba-tiba. Kesadaran yang tidak lagi terbatas pada tubuh fisik, mulai menjelajahi dimensi keberadaan yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dapat diakses. Ini bisa mencakup kemampuan untuk mengakses memori yang tersimpan dalam alam bawah sadar, menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan lingkungan, atau bahkan berkomunikasi dengan bentuk kehidupan lain dan entitas yang beroperasi pada frekuensi realitas yang berbeda. Praktisi yang menguasai teknik ini mungkin mulai merasakan perubahan signifikan dalam pandangan hidup mereka. Mereka mungkin menjadi lebih sadar akan energi mereka sendiri, merasakan keterhubungan segala sesuatu, dan mengalami rasa kepemilikan pada sesuatu yang lebih besar. Ketika kita mulai menjelajahi kedalaman kesadaran, kita dengan cepat menyadari bahwa pikiran manusia mampu beroperasi pada tingkat yang jauh melampaui persepsi sehari-hari. Namun, pengalaman keluar dari tubuh tidak hanya muncul dari keinginan untuk membebaskan tubuh dari keterbatasan fisik, tetapi juga dari keadaan pikiran tertentu yang difasilitasi oleh fenomena alami dan menarik, yaitu tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tahap tidur ini, yang sering diabaikan potensinya, adalah salah satu gerbang paling kuat untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan memproyeksikan esensi kita melampaui tubuh fisik. Selama tidur, tubuh dan pikiran kita memasuki berbagai fase yang penting untuk pemulihan dan istirahat. Di antara fase-fase ini, tidur REM atau Rapid Eye Movement menonjol sebagai salah satu yang paling penting bagi mereka yang ingin memperluas kesadaran mereka. Tidur REM atau Rapid Eye Movement adalah fase tidur dalam, yang ditandai dengan gerakan mata yang cepat, peningkatan aktivitas otak, dan kelumpuhan otot sementara. Saat berada dalam tidur REM, ada pemutusan sementara antara pikiran sadar dan tubuh fisik. Hal ini terjadi karena penekanan sinyal saraf yang biasanya mengontrol gerakan otot. Kelumpuhan tubuh ini memungkinkan pikiran melepaskan diri dari keterbatasan fisik, menciptakan rasa kebebasan yang memfasilitasi proyeksi kesadaran keluar dari tubuh. Dalam keadaan ini, banyak orang melaporkan sensasi melayang atau bergerak ke dimensi lain, sebuah fenomena yang sangat terkait dengan pengalaman keluar dari tubuh. Tidur REM juga menjadi pintu akses istimewa untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar, di mana pemikiran dan memori yang lebih dalam dapat muncul. Pikiran yang bebas dari batasan tubuh mulai menjelajahi wilayah yang melampaui persepsi sehari-hari. Proses ini memungkinkan kesadaran berkembang dan mengalami realitas yang tidak dibatasi oleh hukum fisika atau persepsi normal dunia material. Untuk memfasilitasi transisi ini dan meningkatkan proyeksi kesadaran, proses gateway membahas beberapa teknik berdasarkan sinkronisasi gelombang otak. Penggunaan suara binaural dan rangsangan frekuensi tertentu, seperti yang ditemukan dalam rekaman hemisync, dapat membantu menginduksi pikiran ke dalam kondisi yang mirip dengan tidur REM, bahkan saat seseorang dalam keadaan terjaga. Teknik-teknik ini meningkatkan kemampuan otak untuk berpindah antara berbagai tingkat kesadaran,
membuat pengalaman keluar dari tubuh menjadi lebih mudah diakses dan dapat dikendalikan. Latihan-latihan ini tidak terbatas pada induksi sederhana ke dalam tidur REM, tetapi juga membantu melatih pikiran untuk memasuki keadaan relaksasi yang dalam. Ketika pikiran mencapai tingkat ketenangan ini, ia menjadi lebih mampu melepaskan diri dari tubuh fisik dengan cara yang terkendali, memungkinkan proyeksi kesadaran tanpa rasa takut atau kebingungan yang dapat muncul dalam keadaan trans yang lebih dalam. Pengulangan teknik-teknik ini memperkuat kemampuan individu untuk mencapai keadaan yang diinginkan, membuat proyeksi kesadaran menjadi pengalaman yang semakin jelas dan terkendali, sekaligus memperdalam pemahaman mereka tentang diri dan alam semesta. Dengan membebaskan dirinya dari keterbatasan tubuh fisik, pikiran dapat melakukan perjalanan melalui berbagai lapisan realitas, memberikan kesempatan kepada praktisi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. Namun, bahkan dalam keadaan kesadaran yang berubah, pikiran tetap dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, kondisi mental, dan emosi. Ini berarti bahwa, meskipun pikiran memiliki potensi untuk mengakses informasi dari dimensi lain, ia juga menyaring dan menafsirkan informasi tersebut berdasarkan keterbatasan internalnya sendiri. Oleh karena itu, persepsi selama pengalaman keluar dari tubuh, atau out-of-body experience, dapat menjadi terdistorsi, yang memengaruhi akurasi informasi yang diperoleh. Distorsi ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti mencampurkan memori pribadi dengan data eksternal, atau terganggunya proses oleh pikiran lain dan entitas selama pengalaman berlangsung. Sebagai contoh, ketika mencoba mengakses informasi tentang peristiwa masa lalu, alih-alih mendapatkan gambaran yang jelas, individu mungkin menemukan fragmen energi residual atau memori yang terdistorsi, yang membuat sulit untuk memperoleh data yang akurat. Faktor pembatas lainnya adalah bagaimana pikiran berinteraksi dengan realitas di luar tubuh. Selama pengalaman keluar dari tubuh, persepsi dapat menjadi non-linear, dan ruang waktu dapat berperilaku berbeda dari yang kita ketahui. Hal ini berarti, data yang diperoleh seringkali terdistorsi, terganggu oleh lapisan pikiran, emosi, dan bahkan entitas eksternal, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas. Meskipun ada keterbatasan ini, proses gateway menggambarkan praktik-praktik yang membantu meminimalkan distorsi. Teknik-teknik seperti menyinkronkan gelombang otak, dan melatih pikiran untuk fokus secara tepat pada tujuan yang diinginkan, dapat meningkatkan kualitas persepsi selama perjalanan keluar dari tubuh. Seiring waktu, saat individu mengasah keterampilan ini, pengumpulan informasi menjadi lebih akurat dan terkontrol. Studi mendasar yang tertuang dalam dokumen CIA yang telah dideklasifikasi ini, mencerminkan banyak tradisi di seluruh dunia seperti Buddhisme, Hinduisme, dan Kristen, yang telah lama menawarkan pandangan tentang hakikat realitas. Tradisi spiritual ini mengajarkan bahwa realitas tidak bersifat statis, melainkan cair, saling terhubung, dan multidimensional. Sebagai contoh, Hinduisme berbicara tentang Brahman, realitas utama yang tidak berubah dan meresapi segalanya. Sementara itu, Buddhisme menggambarkan konsep kekosongan sebagai sifat esensial dari segala sesuatu yang ada, di mana tidak ada yang benar-benar terpisah atau permanen. Pandangan-pandangan ini sejalan dengan temuan fisika kuantum yang menunjukkan bahwa realitas fisik terdiri dari pola energi yang saling terhubung dan bergetar, bukan substansi yang solid dan tidak berubah. Salah satu konsep umum di antara tradisi-tradisi ini adalah bahwa realitas seperti hologram, di mana setiap bagian mencerminkan keseluruhan. Dalam Buddhisme, ini terlihat dalam gagasan bahwa keterhubungan semua makhluk dan fenomena di alam semesta adalah cerminan dari realitas absolut. Hinduisme juga menggambarkan dunia di mana semua bentuk kehidupan terhubung oleh kesadaran universal yang merupakan proyeksi dari Brahman. Konsep hologram universal ini sangat mirip dengan cara fisika kuantum menggambarkan alam semesta. Jaringan energi dan informasi yang saling terkait dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fisika kuantum, dengan teorinya tentang non-locality, dan gagasan bahwa realitas dapat dipahami sebagai manifestasi informasi, mencerminkan pandangan bahwa realitas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan merupakan proyeksi yang lebih dalam dari kesadaran.
Hubungan antara kesadaran individu dan kesadaran kolektif adalah titik konvergensi lainnya. Misalnya, Buddhisme mengajarkan bahwa mengatasi ego memungkinkan seseorang mengakses kesadaran universal yang menghubungkan semua makhluk. Dalam kekristenan, gagasan tentang tubuh Kristus mencerminkan keterhubungan ini, di mana semua orang dipersatukan oleh kekuatan ilahi. Fisika kuantum juga mengeksplorasi bagaimana partikel-partikel dapat terhubung melampaui ruang waktu, yang menunjukkan bahwa kesadaran individu kita mungkin terhubung dengan kesadaran universal yang lebih besar. Dengan menganalisis hubungan antara tradisi-tradisi ini dan penemuan ilmiah, kita melihat bahwa gagasan tentang kesadaran universal yang melampaui individu bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga kemungkinan yang dieksplorasi oleh fisika modern. Kesadaran manusia, seperti yang disarankan oleh ilmuwan seperti David Bohm dan Rupert Sheldrake, mungkin menjadi bagian dari bidang informasi dan energi universal, di mana ide dan niat dari satu individu dapat memengaruhi realitas pada tingkat yang mendalam dan halus. Bidang ini, yang sering disebut sebagai bidang kesadaran, memiliki kesamaan dengan konsep energi universal yang ditemukan dalam banyak filosofi spiritual, seperti Qi dalam Taoisme, atau Prana dalam Hinduisme. Yang menjadi jelas adalah bahwa pencarian untuk memperluas pikiran, baik dalam sains maupun spiritualitas, berkonvergensi pada satu poin penting. Kesadaran tidak terbatas pada tubuh, tetapi mampu mengakses realitas yang melampaui persepsi fisik. Langkah berikutnya adalah memahami bagaimana kita dapat menerapkan pengetahuan ini dalam praktik, untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Langkah pertama dalam proses gateway adalah mempelajari cara menyinkronkan gelombang otak, yang merupakan langkah penting untuk mencapai fokus mendalam, dan memasuki alter state of consciousness, atau keadaan kesadaran yang berubah. Otak manusia beroperasi pada berbagai frekuensi gelombang otak, di mana setiap frekuensi tersebut terkait dengan tingkat persepsi dan aktivitas mental yang berbeda. Untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi, diperlukan induksi otak ke dalam keadaan resonansi yang dikenal sebagai hemispheric synchronization, atau sinkronisasi hemisfer. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan suara binaural, yang membantu menyelaraskan gelombang otak dari kedua belahan otak, sehingga memfasilitasi fokus mendalam, dan persiapan untuk pengalaman out of body, atau pengalaman keluar dari tubuh. Setelah fokus tercapai, langkah berikutnya adalah memasuki keadaan relaksasi fisik dan mental yang mendalam. Relaksasi sangat penting, karena memungkinkan pikiran untuk melepaskan diri dari gangguan fisik, dan sepenuhnya fokus pada pengalaman transendental. Teknik-teknik seperti pernapasan terkontrol, visualisasi, dan praktik meditasi lainnya, membantu mencapai keadaan tenang yang mendalam. Ketika tubuh sepenuhnya rileks, hambatan fisik antara kesadaran dan tubuh mulai menghilang, menciptakan peluang bagi kesadaran untuk keluar dari tubuh. Langkah ketiga, melibatkan penggunaan sugesti autohipnosis, sebuah alat yang kuat untuk mencapai tingkat persepsi yang lebih dalam. Sugesti autohipnosis membantu mengarahkan pikiran dan mempersiapkan praktisi untuk sepenuhnya menyerahkan diri pada proses perluasan kesadaran. Melalui afirmasi positif dan visualisasi terpandu, dimungkinkan untuk meningkatkan kejernihan mental, memperbaiki kontrol atas kesadaran, dan mengatasi keterbatasan pikiran biasa, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya. Dalam keadaan kesadaran yang berubah, dengan latihan, seseorang dapat mulai mengatasi distorsi persepsi yang mungkin muncul selama pengalaman keluar dari tubuh. Ketika kesadaran meluas, persepsi terhadap realitas dapat menjadi terfragmentasi atau membingungkan. Hal ini membutuhkan pelatihan pikiran untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya proyeksi mental, sambil tetap terpusat dan fokus, bahkan ketika persepsi terhadap dunia sekitar mulai berubah. Dengan bekerja dalam kesadaran yang diperluas, Anda mulai menjelajahi dimensi-dimensi keberadaan yang baru dan memahami tempat Anda dalam alam semesta dengan lebih baik. Dengan latihan yang berkelanjutan, Anda akan mampu melakukan perjalanan melalui berbagai dimensi realitas, mengakses informasi yang berada di luar persepsi biasa, dan akhirnya,
mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keberadaan. Proses ini tidak hanya mengungkap cara baru untuk memahami dunia, tetapi juga menawarkan perjalanan menuju penemuan diri dan transformasi pribadi. Memungkinkan Anda untuk terhubung kembali dengan esensi terdalam Anda dan keseluruhan kosmos. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan subscribe saluran kami, serta membagikan video ini kepada orang lain agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari pesan ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda dan tetap semangat. Salam.